Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Putri Kusuma dengan NIM 3333230061. Di sini saya akan mengerjakan tugas mingguan dari modul 6 yaitu teori antrian. Di sini soal pertama, sebuah pusat perbelanjaan memiliki satu gerbang keluar otomatis, di mana kendaraan harus membayar sebelum keluar. Mesin pembayaran dapat melayani rata-rata 60 kendaraan per jam. Sementara kendaraan yang tiba di gerbang keluar mengikuti distribusi eksponensial dengan rata-rata 48 kendaraan per jam. Tentukan tingkat intensitas penggunaan fasilitas pelayanan, jumlah rata-rata kendaraan yang diharapkan dalam antrian, jumlah rata-rata kendaraan yang diharapkan berada dalam sistem, waktu rata-rata yang diharapkan kendaraan menunggu dalam antrian, lalu waktu rata-rata kendaraan berada dalam sistem. Kemudian soal nomor 2, sebuah klinik gigi memiliki 4 dokter gigi yang melayani pasien. Rata-rata pasien datang setiap 40 pasien per jam. Setiap dokter gigi mampu menangani sebanyak 12 pasien per jam. Tentukan tingkat intensitas penggunaan fasilitas pelayanan, jumlah rata-rata pasien yang diharapkan berada dalam antrian, jumlah rata-rata pasien yang diharapkan berada dalam sistem, lalu waktu rata-rata yang diharapkan pasien menunggu dalam antrian, dan waktu rata-rata pasien berada dalam sistem. Kedua soal tersebut saya akan jawab menggunakan RStudio dan PomKM. Baik, kita gunakan RStudio terlebih dahulu. Yang pertama kita install package-nya dulu, yaitu install package Quake. Setelah itu, kita aktifkan package-nya dengan syntax library. Lalu kita run. Setelah itu, kita kerjakan soal pertama. Di sini kita masukkan dulu servernya, lambda, dan jumlah MU-nya. Di sini dimasukkan sesuai soal yang tadi telah diucapkan. Yang dimana lambdanya itu 48. Arti lambda sendiri 48 itu rata-rata 48 kendaraan per jam. Lalu kalau yang MU-nya 60 itu seberapa sanggup mesin pembayaran dapat melayani kendaraan. Di sini kita masukkan sintaknya. Di sini sintaknya ada new input titik mm1. Di sini artinya membuat input untuk model mm1. Setelah itu kita run dulu. Setelah itu kita cek inputnya dengan sintak seperti ini. Maksudnya cek input di sini itu untuk mengecek validitas MM1-nya. Setelah itu kita buat create model MM1 ke model kita. Di sini kita masukkan ping model ini untuk menghitung parameter performansi model antrian. Setelah itu kita masukkan print model Sumari model MM1. Di sini Sumari untuk menampilkan hasilnya sintak ini. Cara di sini dihasilkan untuk nomor 1 tingkat intensitas penggunaan fasilitas pelayanannya itu ada di 0,2. Lalu untuk jumlah rata-rata kendaraan yang diharapkan berada dalam antrian itu di angka 3,2. Lalu selanjutnya untuk jumlah rata-rata kendaraan yang diharapkan yang berada dalam sistem itu ada 4. Lalu waktu rata-rata yang diharapkan kendaraan menunggu dalam antrian itu 0,06667 jam. Lalu selanjutnya waktu rata-rata kendaraan yang berada dalam sistem itu di sini 0,08333333 jam. Selanjutnya kita
Kerjakan yang soal nomor 2. Di sini kita masukkan terlebih dahulu server Lambda dan MU-nya. Server ini dimaksudkan untuk jumlah jumlah 4 dokter gigi yang bisa melayani pasien. Lalu di sini juga ada lambdanya 40 dan MU-nya 12. Lambda di sini itu dimaksudkan dengan rata-rata datangnya pasien itu 40 pasien per jam, sedangkan eh, 12 di sini itu dimaksudkan untuk dokter gigi hanya mampu menangani sebanyak 12 pasien per jam. Di sini kita bisa masukkan terlebih dahulu, lalu kita gunakan sintak yang sama seperti tadi, itu new input EMC. Kalau di sini new input EMC ini untuk membuat input untuk model EMC, lalu di sini ada yang beda itu C sama dengan server ini dimaksudkan itu C-nya itu untuk jumlah jumlah servernya. Setelah itu kita cek input, lalu kita create model. Selanjutnya kita print model untuk menampilkan hasil hasil yang telah kita buat. Di sini dihasilkan tingkat intensitas penggunaan fasilitas pelayanannya itu ada di angka 0,021310118. Lalu untuk jumlah rata-rata pasien yang diharapkan berada dalam antriannya itu 3,2888608. Lalu untuk jumlah rata-rata jumlah rata-rata pasien yang diharapkan berada dalam sistem itu ada di angka 6,621942. Lalu waktu rata-rata yang diharapkan pasien menunggu dalam antrian itu ada di angka 0,08221521 jam. Lalu untuk waktu rata-rata pasien berada dalam sistem itu ada di angka 0,1655485 jam. Lalu selanjutnya kita akan menyamakan hasilnya dengan software PMQM. Baik, kita kerjakan soal pertama terlebih dahulu. Di sini kita udah buka software PMQM-nya. Di sini kita buka modul. Selanjutnya di sini kita buka waiting lines. Kita new. Kita klik ini MM1 exponential service time. Setelah itu kita kasih judul terlebih dahulu. Di sininya no cost. Lalu kita klik OK. Sini kita masukkan dulu lambdanya. Di sini kita masukkan dulu lambdanya 48. Lalu service rate-nya itu 60 dan servernya 1. Lalu kita solve. Di sini bisa kita lihat bahwa hasil dari PMQM sama dengan hasil di RStudio, di mana LQ-nya sama dengan 3,2, lalu average number in systemnya ada 4, lalu ada average time in queuing-nya 0,07, dan average time in the systemnya atau wait-nya itu sama dengan 0,08. Baik, kita kerjakan soal nomor 2. Di sini kita klik modul.
Lalu kita pilih waiting liners. Setelah itu kita new dan kita pilih MMS. Setelah itu kita beri judul terlebih dahulu. Ini no cost, kita klik OK. Kemudian kita masukkan lambdanya terlebih dahulu. Lambdanya itu 40. Lalu server rate-nya itu ada 12. Dan service-nya ada 4. Lalu kita stop. Baik, setelah kita stop, di sini hasilnya ada average number in the queue atau LQ-nya 3,29. Lalu average number in the system atau L-nya 6,62. Lalu average time in the queue atau WQ-nya 0,08. Dan average time in the system atau W-nya 0,17. Di sini hasilnya sama dengan yang di RStudio tadi. Baik, begitu saja penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.